Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas salah satu buku distopian terbesar, salah satu buku tentang perempuan yang sangat penting, yaitu The Handmaid's Tale, karya dari Margaret Atwood. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum gue bacain blurb singkat di belakang bukunya, kemudian kelebihan dan kekurangan yang gue temukan, gue mau ngasih tahu dulu nih, karena buku satu ini tuh udah lumayan susah ya buat dicari di toko buku. Dia dulu diterbitin sama Gramedia dan ya udah langka lah sekarang. Dan oleh karenanya, kalau setelah teman-teman nonton video ini dan tertarik pengen baca bukunya, kalian bisa langsung meluncur ke aplikasi Ipusnas untuk baca versi digitalnya secara legal dan gratis. Karena gue pun juga baca bukunya di sana. Tapi mungkin agak rebutan dikit ya, karena judul satu ini kan ya sekali lagi salah satu buku yang terbesar gitu. Banyak yang tahu dan banyak yang penasaran pengen baca, jadi ya itu aja sih untuk catatan di awalnya. Sekarang kita langsung masuk ke blurb singkat di belakang bukunya. Blurbnya kayak gini: Offred adalah handmaid di Republik Gilead. Para handmaid dianggap berharga karena indung telur mereka masih bagus. Kalau melawan, handmaid akan dihukum gantung atau dibuang dari Gilead dan dibiarkan mati karena radiasi nuklir. Offred masih ingat tahun-tahun sebelum Republik Gilead berdiri, ketika dia masih punya nama sendiri, suami, serta anak perempuan. Ketika perempuan masih diperbolehkan bekerja, memiliki uang sendiri, akses untuk bersekolah dan mendapat pengetahuan. Tapi kini semua sudah lenyap. Saat ini Offred tinggal di rumah sang komandan dan istrinya. Hanya boleh keluar rumah untuk belanja, berjalan berdua dengan handmaid yang lain. Semua perempuan tak boleh membaca buku, karena yang diharapkan dari mereka hanyalah kepatuhan. Dan setiap bulan pada masa subur, Offred harus berbaring di ranjang, berdoa bersama istri dan komandan, sebelum sang komandan berusaha menghamilinya. Karena kini tugasnya sebagai handmaid cuma satu, yaitu beranak. So itu untuk blurb singkat di belakang bukunya. Dan kalau gue mau nambahin gitu ya, lebih dari blurb tadi, gue mau nambahin sedikit background dari semestanya si Handmaid's Tale satu ini, yang tentunya bersifat non-spoiler. Jadi seperti yang udah gue bilang di awal, cerita The Handmaid's Tale satu ini merupakan sebuah cerita dalam genre distopian yang renggang waktunya tuh di near future, jadi nggak yang terlalu jauh gitu. Model semestanya masih cukup sama dengan dunia kita sekarang, nggak jauh-jauh lah intinya. Dalam semesta ini, sebuah Christian fundamentalist regime berhasil melakukan kudeta terhadap Amerika, yang kemudian berhasil membangun Republik Gilead tadi. Nah, yang mendapat posisi teratas dalam struktur masyarakat dalam kisah Handmaid satu ini adalah para konservatif, terutama mungkin laki-laki ya, yang kemudian mengatur sistem kemasyarakatan yang ada di Republik Gilead satu ini. Nah, dalam rezim ini, para pemimpin laki-laki konservatif tadi tuh semacam sudah membunuh perjuangan feminis perempuan dalam memperjuangkan ekualitas. Perempuan dalam semesta ini tuh benar-benar cuma jadi akomodasi. Kalau nggak salah dia dibagi jadi 4 strata gitu untuk perempuannya tadi. Yang pertama ada istri para komandan. Mereka mungkin yang punya strata tertinggi ya untuk perempuan dalam semesta Handmaid satu ini. Oh ya, dalam buku satu ini pun terdapat pembeda kasta berupa warna pakaian, di mana wives tadi atau istri-istri komandan akan berpakaian serba biru. Kemudian ada Martha yang mengurus segala kebutuhan rumah tangga kalau nggak salah. Itu mereka berpakaian hijau. Kemudian ada Anne, Bibi, mereka berpakaian coklat yang bertugas untuk mendidik para handmaids. Dan tentunya yang terakhir handmaids dengan kode baju merah yang bertugas untuk beranak. Gila banget kan semestanya. Dan kalau kalian pas lagi baca bukunya nanti, makin lama tuh kalian akan belajar seberapa bobroknya dunia satu ini terhadap perempuan. Banyak sekali peraturan-peraturan yang ya fucked up lah. Mereka nggak boleh membaca, nggak boleh pergi keluar sendirian. Para handmaids harus berjalan dengan handmaids lainnya. Tidak ada kebebasan bersuara, tidak ada kebebasan berpikir, bahkan tidak ada identitas. Jadi si tokoh utama kita, Offred, dulunya merupakan seorang perempuan yang punya anak dan suami. Mereka tuh warga kelas menengah Amerika lah, punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi semenjak adanya uprising, semenjak adanya kudeta dan berdirinya Republik Gilead satu ini, dia tuh kehilangan semuanya.
Bahkan kalau nggak salah, karakter utama kita tuh sempat ngomong dia hanyalah seonggok rahim dengan dua kaki. Karena ya benar-benar dia nggak punya kebebasan berpikir, dia nggak punya kehendak sendiri dan sebagainya. Bahkan namanya pun dihapus menjadi Offred tadi. Offred tuh maksudnya misal komandan kalian namanya Richard. Nama handmaidnya akan jadi Off Richard. Kalau komandannya namanya Dave, handmaidnya akan jadi Off Dave. Jadi benar-benar sampai identitas kalian pun sudah bukan merupakan kepemilikan pribadi dalam semesta Handmaid 1 ini. Nah, yang menarik, si penulis Margaret Atwood tuh pernah ngomong kalau ya bukunya adalah dystopian tadi, tapi buku 1 ini juga merupakan speculative fiction, yang mana semua hal yang terjadi dalam buku ini bisa juga terjadi di masa depan kita nanti gitu. Dan yang lebih menarik lagi, ke semua unsur distopian yang ada di buku ini, tidak ada yang benar-benar sebuah karangan. Semua aspeknya pernah terjadi di waktu yang lalu di dunia kita ini. Yang mana makin bikin bukunya tuh, wah gila sih, gila banget. Maka dari itu, wajar banget kalau orang-orang beranggapan bahwa The Handmaid's Tale merupakan salah satu distopian yang terpenting, dan satu bacaan tentang perempuan yang terpenting juga gitu. So itu dia untuk penjelasan cerita The Handmaid's Tale itu sendiri. Sekali lagi kalau kalian penasaran, kalian bisa baca bukunya secara gratis di aplikasi iPusnas. Nah sekarang kita masuk ke poin kelebihan yang gue temukan. Yang pertama, gue suka sama semesta yang dibangun oleh Margaret Atwood. Walaupun mungkin kita nggak dapet kepenulisan world building yang besar gitu ya dalam bukunya. Hanya fragmen-fragmen aja dari sudut pandang si tokoh utama kita. Tapi Margaret Atwood berhasil membawakan sebuah semesta yang cukup menyeramkan, cukup hidup dan pantas untuk didiskusikan. Sekali lagi deh, gue tuh amazed banget karena bener-bener kita tuh cuma dapat fragmen-fragmen gitu aja loh tentang semestanya ini. Tapi semuanya tuh bisa tergambarkan dengan jelas, dengan gamblang, dan kita sebagai pembaca tuh lebih gampang gitu untuk masuk ke semestanya. Kemudian masih soal kepenulisan, gue juga suka bagaimana ambience atau vibes yang dibangun oleh Margaret Atwood dalam buku 1 ini benar-benar gloomy dan ironis, kemudian benar-benar nggak nyaman gitu. Mungkin gue bisa ngomong kalau gaya kepenulisannya tuh imersif dan lumayan puitis juga sebenarnya. Kemudian kelebihan selanjutnya tentunya gue suka bagaimana soal speculative fiction tadi, segala bentuk riset dan kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh Margaret Atwood, itu gue suka banget dan ya menurut gue sih berhasil terdeliver dengan baik di dalam buku 1 ini. Kemudian kelebihan selanjutnya, gue suka bagaimana buku ini lumayan depressing gitu ya, karena dilema yang tentunya dialami oleh tokoh utama kita yang merupakan seorang handmaid tadi, yang tugasnya hanya beranak. Depresinya tuh nggak hanya dari rezim yang baru ini gitu, tapi yang bikin nyesek lagi adalah si tokoh utama kita tuh juga sempat hidup di masa sebelumnya, masa dimana perempuan masih memiliki hak-haknya. Jadi beberapa momen tuh dia ingat kalau dulu tuh hidupnya jauh lebih baik loh, dia bisa ini, dia bisa baca, dia bisa punya pekerjaannya sendiri. Kemudian dia mengkomparasikan dengan hidupnya yang sekarang. Apalagi waktu momen-momen dia cerita soal transisi antara kedua masanya tadi. ATM-nya dia dibekukan dan hanya bisa diakses melalui suaminya. Wah, banyak banget deh kejadian atau scene-scene yang bikin nyesek, yang bikin miris, yang bikin depresi lah intinya. So ya itu aja kali untuk poin-poin kelebihan yang gue temukan. Karena kalau dilanjutin gak akan selesai video 1 ini. Sekarang kita langsung masuk ke poin-poin kekurangan yang gue temukan. Yang pertama akan gue mulai dari sisi karakter utama kita ya. Dia tuh bukan tipe-tipe karakter yang cukup menarik gitu untuk gue pribadi. Dia pakai point of view orang pertama dan ya memang cukup sering ya point of view seperti tadi digunakan dalam buku distopian. Tapi masalahnya si karakter utama kita tuh kurang menarik. Gue cuma mendengarkan isi kepalanya dia tuh simply untuk tahu universe-nya aja. Beyond itu sebenarnya gue kurang suka gitu. Bukan kurang suka ding, kurang engage sekali sama karakter utamanya. Menurut gue karakter sampingan dalam buku The Handmaid's Tale 1 ini tuh lebih menarik, yaitu tokoh Moira. Dia salah satu kenalan dari tokoh utama kita lah. So itu satu untuk karakter. Yang kedua, gue tuh kurang suka waktu
isi kepala si karakter utama tuh udah terlalu jauh dari topik pembahasan di awal. Contohnya mungkin kita lagi berada dalam satu kejadian lah dalam bukunya, tapi kemudian dia recall satu kejadian apa di masa lalunya, kemudian akan beranjak lagi lebih jauh dari sana. Gue ngerasa kadang-kadang tuh bahkan kejauhan gitu. Bukunya akan bisa dikemas menjadi lebih singkat kalau tokoh utamanya tuh nggak ngelantur kejauhan. Kemudian kekurangan selanjutnya yang gue temukan lebih bersifat ke teknikal, terutama untuk edisi bahasa Indonesianya. Kepenulisan Margaret Atwood dalam buku The Handmaid's Tale tuh bener-bener scream poetik gitu. Dan gue ngerasa penerjemahannya kurang bisa mendeliver hal tersebut. Gue kadang bacanya tuh rada kaku dan kemudian akan gue pikir ulang kira-kira kepenulisan bahasa Inggrisnya tuh seperti apa. Dan di banyak kesempatan tuh gue pasti ngomong kalau wah, buku ini akan jauh lebih puitis di kepenulisan Inggrisnya. Dan gue juga sebenarnya kurang cocok tentang penerjemahannya di beberapa bagian. Seperti contohnya si tokoh utama kita menanyakan soal kenalannya tadi Moira kepada handmaids yang lain. Kira-kira dia tahu nggak keberadaan si Moira itu di mana? Kemudian si handmaids yang lain tuh ngomong kalau tidak ada Moira di sekitar sini. Tapi kemudian nextnya dia akan ngomong, aku akan membuka mata. Maksudnya aku akan membuka mata di sini kan harusnya gue akan tetap nyari gitu kan. Gue tahu struktur bahasa Inggrisnya tuh kayak apa, dan gue ngerasa di beberapa bagian proses penerjemahannya tuh kurang tepat aja sih. Oleh karenanya gue tuh overall kurang cocok sama edisi terjemahan Indonesianya dan akan berencana untuk baca lagi bukunya di versi bahasa Inggrisnya. Nggak dalam waktu dekat tapi. Oh ya, sebelum gue tutup video satu ini, gue mau ngasih kalian satu fun fact tentang buku The Handmaid's Tale satu ini dan Margaret Atwood lah. Jadi mungkin kalian gak asing dengan istilah book ban. Sebuah campaign pencekalan buku yang mungkin beberapa tahun kebelakang tuh sempat naik lagi ya. Bahkan mungkin kalian gak asing dengan pembakaran buku dalam konteks book ban satu ini. Nah, ada satu fun fact dari the whole book ban ini, yang mana buku The Handmaid's Tale merupakan salah satu buku yang sempat di-ban lah di beberapa wilayah. Dan untuk menanggapi hal tersebut, si penerbit buku The Handmaid's Tale satu ini, yaitu Penguin kalau nggak salah, bekerja sama dengan Margaret Atwood untuk mencetak edisi fireproof dari buku The Handmaid's Tale. Jadi dalam konteks book ban tadi, penerbit Penguin menerbitkan limited edition sih, buku The Handmaid's Tale yang gak bisa dibakar gitu, yang tahan api men. Dan untuk membuktikan hal tersebut dan untuk mempromosikan bukunya, mereka tuh bikin video campaign di mana Margaret Atwood mencoba membakar buku The Handmaid's Tale satu ini gitu. Ngebakarnya tuh pakai flamethrower men. Itu keren dan lucu banget sih. Kalian harus nonton videonya. Cari aja di YouTube pasti ada. Coba tonton deh Margaret Atwood yang udah nenek-nenek gitu megang flamethrower dan ngebakar bukunya, itu lucu banget. Itu satu fun fact tentang buku satu ini yang akan terus gue omongin ke orang sih kalau mereka belum tahu, karena apa ya, unexpected banget gitu. So ya, mungkin itu aja untuk pembahasan buku The Handmaid's Tale karya dari Margaret Atwood. Overall gue suka banget sama buku satu ini. Gue setuju bahwa buku The Handmaid's Tale merupakan salah satu buku distopian dan buku tentang perempuan yang paling penting, yang wajib kalian baca tentunya. Dan ya, mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah baca buku The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood satu ini? Gimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.